Jadi orang-orang yang berbuat baik itu mendapatkan surga. Al-husna lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan tambahan. Maka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia yang beriman dengan seluruh keterangan yang terdapat dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebagian kelompok dia mengingkari hadis, ya, dia mengingkari hadis, ya, ada yang mengingkari sunnah, atau mungkin dia tidak mengingkari hadis, tapi dia tidak menerima hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Seperti sebagian kelompok, dia tidak menerima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dia tidak terima keluarnya Dajjal, atau dia mentahrif dan seterusnya. Padahal itu jelas sumbernya dari hadis Nabi SAW. Cuman imma dia mengingkari hadis tadi, atau ada istilah di antara mereka mengingkari hadis-hadis ahad. Padahal subhanallah, sebagian tata cara salat itu hadisnya hadis ahad. Dan juga Nabi SAW mengutus beberapa sahabat seorang diri, menunjukkan kalau hadis ahad itu tidak batil. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan semuanya yang ada keterangan dari Al-Quran dan juga dari hadis, tidak mengingkari dan tidak mentakwil. Ya, selama hadis itu sahih dan selama ayat-ayat Allah Azza wa Jal tidak ada keterangan yang lain. Maka ini muqaddimah, karena setelah ini beliau akan membahas berkaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, yang dia juga berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala dengan mata telanjangnya di akhirat, dan kenikmatan melihat wajah Allah merupakan sebesar-besar nikmat. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ikhwah, dia beriman bahwasanya di akhirat kelak orang yang beriman akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam kitab-kitab akidah disebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia beriman ru'ya wajhillah, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itu kenikmatan yang paling besar yang didapati seorang hamba di akhirat kelak. Ya, dan melihat wajah Allah Azza wa Jal ada dalilnya baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan perkataan salaf. Semuanya menyatakan kalau orang yang beriman kelak di surga, dia akan melihat wajah Allah Azza wa Jal. Di antara dalil yang menunjukkan kalau orang yang beriman akan melihat wajah Allah Azza wa Jal, yang pertama surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah bersinar, dan wajah-wajah tersebut melihat Allah Azza wa Jalla. Dalil ini, dua ayat ini dalam surat Al-Qiyamah menunjukkan kalau adanya melihat wajah Allah pada hari kiamat buat orang-orang yang beriman. Dan Allah mengatakan wajah orang-orang yang beriman itu bercahaya. Setelah mereka bercahaya, baru mereka melihat wajah Allah Azza wa Jal. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, huqqa laha an takuna nadhiratan hasanan al-wajhi bihayatihi wa hiya tanzur ila Allah. Wajah-wajah pada hari kiamat tersebut berhak untuk bersinar, bercahaya, dan wajah-wajah tersebut sangat baik karena dia dipersiapkan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, surat Yunus ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang berbuat amal kebaikan mendapatkan surga, al-husna surga, wa ziyadah, dan juga tambahan. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu mendapatkan surga. Al-husna lilladzina ahsanul husna
wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan tambahan. Maka Nabi SAW menafsirkan firman Allah ziyadah itu an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah azza wa jal. Makanya penghuni surga ketika masuk surga dia akan melihat wajah Allah. Dia masuk surga, kemudian nikmat setelah masuk surga yaitu melihat wajah Allah azza wa jal. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, ya Allah menggambarkan atau menjelaskan kalau nanti di akhirat ada hamba-hambanya yang terhalangi tidak melihat wajah Allah. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Tidaklah sesungguhnya mereka pada hari kiamat mahjub, terhalangi dari melihat wajah Allah azza wa jalla. Na'udzubillah. Ya, mereka tidak dapat melihat wajah Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan kalau ada nikmat melihat wajah Allah. Karena ada sebagian hamba-hamba mahjub, dia terhalangi tidak dapat melihat wajah Allah azza wa jalla. Kemudian hadis atau dalil dari sunnah dari hadis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badar la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian semua akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama, kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Jadi Nabi SAW mengatakan kalau kalian semua akan melihat Rabb kalian, satarawna rabbakum. Dalil bahwasannya melihat wajah Allah ada di akhirat. Maka kita mengimani kalau di akhirat nikmat yang paling terbesar seorang hamba melihat wajah Allah. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawnal qamar lailatal badar. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Seorang melihat bulan nggak perlu berdesak-desakan. Semuanya bisa melihat dengan mudah. Ya. Nah, permisalan melihat wajah Allah azza wa jal sebagaimana permisalan kita melihat bulan, tidak berdesak-desakan, sangat mudah. Bulan itu jelas, terlihat dengan jelas, dimanapun kita bisa melihatnya dengan mudah. Dan itu keadaan orang mukmin melihat wajah Allah azza wa jal pada hari kiamat kelak. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Hadis